Bayangkan nyawa Anda ditarik paksa oleh badai, namun di detik terakhir Anda justru memeluk harta karun yang nilainya tak terbayangkan. Itulah yang dialami Hasan. 3 hari terapung di laut, ia pulang bukan disambut tangis haru, melainkan ludah penghinaan dari istri yang ia cintai. Di depan warga sekampung, harga dirinya diinjak dan diceraikan karena miskin, tepat saat di balik bajunya tersembunyi emas murni yang mampu membeli seluruh desa itu. Mengapa Hasan memilih diam dan menerima perceraian itu? Bagaimana ia menggunakan kekayaan barunya untuk menghukum tanpa menyentuh, membiarkan penyesalan membunuh mental mantan istrinya perlahan-lahan? Ini bukan kisah dongeng bahagia, ini adalah realitas brutal tentang harga diri yang dibeli tunai dan karma yang bekerja dalam diam. Langit di atas desa Tegal Rejo bukan sekadar gelap, ia marah. Awan hitam bergulung seperti kepalan tangan raksasa yang siap menghancurkan apapun di bawahnya. Bagi penduduk pesisir, ini adalah tanda bahaya, tetapi bagi Hasan, ini adalah satu-satunya kesempatan. Di dalam gubuk kayu yang lebih mirip kandang ternak daripada rumah manusia, bau kemiskinan tercium lebih menyengat daripada amis laut. Hasan menatap jaringnya. Benang nilon itu sudah rapuh, disambung berkali-kali dengan simpul mati yang kasar. Ia tahu, melaut malam ini sama saja dengan bunuh diri. Namun, suara di belakangnya lebih menakutkan daripada badai. Lestari, istrinya, berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang bisa menguliti harga diri seorang lelaki. Mau diam saja di rumah? Beras habis, Mas. Apa kamu mau kita makan pasir? Suaranya tidak melengking, namun dingin dan menusuk. Itu adalah jenis kemarahan yang lahir dari perut lapar yang kronis, sebuah kebenaran yang tidak nyaman, cinta tidak bisa dimakan. Tanpa membela diri, Hasan menyeret perahu kecilnya ke bibir pantai. Ombak sudah mulai menjilat kaki, dingin dan mematikan. Ia mendorong perahu itu, melawan logika, melawan insting bertahan hidup, semata-mata karena tekanan sosial di darat lebih mematikan baginya. Di tengah laut, neraka pecah. Badai menghantam tanpa ampun. Perahu kecil Hasan terbalik dalam sekejap, melemparkannya ke dalam kegelapan air asin yang membekukan. Hasan tenggelam. Paru-parunya terbakar. Saat ia pasrah menjemput maut, kakinya tersangkut sesuatu di dasar karang dangkal. Bukan batu, bukan kayu. Tangannya meraba dalam kepanikan, menyentuh sebuah objek berat yang terbungkus sisa jaring pukat harimau yang hanyut. Naluri tamaknya, atau mungkin naluri bertahan hidupnya, menyala. Di tengah sekarat, kilat menyambar, menembus air keruh, dan memperlihatkan kilau kuning yang tak wajar dari balik bungkusan itu. Emas. Bukan sekadar cincin, tapi bongkahan mentah, sisa muatan kapal penyelundup yang mungkin karam puluhan tahun lalu. Dengan sisa napas terakhir, Hasan tidak memikirkan Lestari. Ia memikirkan ironi ini, ia akan mati kaya raya di dasar laut. Ia memeluk bongkahan itu, merangkak naik ke permukaan dengan beban berat yang nyaris membunuhnya 2 kali. Ia terombang-ambing selama 3 hari, memeluk kematian dan kekayaan secara bersamaan. Ketika tim SAR akhirnya melihat tubuhnya yang mengapung di atas serpihan kayu, mereka mengira Hasan memeluk jaring bekas karena trauma. Tidak ada yang tahu, di balik kain lusuh yang ia dekap erat di dadanya, ada rahasia yang lebih berat dari nyawanya sendiri. Hasan diseret ke atas perahu penyelamat, setengah sadar, matanya liar menjaga bungkusan itu. Ia selamat, tapi bagian dari dirinya yang polos telah mati di laut itu. Berita penemuan Hasan menyebar lebih cepat dari wabah penyakit. Warga desa Tegal Rejo berkerumun di bibir pantai, bukan semata karena simpati, melainkan karena haus akan drama. Mereka ingin melihat bangkai bernyawa yang kembali dari laut. Ketika perahu tim SAR mendarat, tubuh Hasan yang penuh luka dan membiru dipapah turun. Ia tampak menyedihkan, gemetar kedinginan, namun tangannya tetap kaku mendekap bungkusan kain di dadanya. Bu Rini, tetangga yang paling vokal, menangis histeris, "Alhamdulillah, Gusti Allah masih sayang Mas Hasan." Namun, kerumunan membelah ketika Lestari melangkah maju. Wajahnya tidak menunjukkan kelegaan. Sebaliknya, ada rasa jijik yang terpampang nyata. Bagi Lestari, kepulangan Hasan dalam keadaan hidup tapi tetap miskin adalah perpanjangan dari penderitaannya. Lestari berdiri di hadapan suaminya yang terengah-engah. Tanpa menyentuhnya,
ia meludah ke pasir tepat di depan kaki Hasan. Masih hidup? Tanyanya, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang, menciptakan keheningan yang mencekam. 3 hari aku jadi tontonan orang, dikira janda, dikira bebas. Ternyata kamu pulang cuma bawa badan bau amis dan jaring busuk itu? Hasan menatap istrinya. Pandangannya kabur, tapi telinganya menangkap jelas setiap hinaan. Di masa lalu, ia akan memohon maaf. Tapi hari ini, dengan bongkahan emas yang menekan rusuknya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat Lestari bukan sebagai belahan jiwa, melainkan sebagai ancaman bagi masa depannya. Ceraikan aku, Mas, tuntut Lestari, matanya menyala dengan api ambisi yang frustrasi. Aku malu. Kamu itu simbol kegagalan. Laki-laki lain pulang bawa uang, kamu pulang bawa aib. Aku tidak mau menghabiskan sisa mudaku mengurus pengemis laut sepertimu. Warga desa terkesiap. Bisik-bisik mencemooh Lestari mulai terdengar, tapi banyak juga yang diam-diam mengangguk, mengakui kebenaran pahit bahwa kemiskinan memang melelahkan. Hasan, yang masih terduduk di pasir, mengatur napasnya. Ia menyadari satu hal krusial. Jika ia tetap menjadi suami Lestari, harta di balik bajunya ini akan menjadi milik bersama. Milik wanita yang baru saja meludahinya. Dengan suara parau yang terdengar seperti gesekan batu karang, Hasan menjawab, "Baik." Satu kata itu mengejutkan Lestari. Tidak ada permohonan, tidak ada air mata. Hasan menatap mata istrinya tajam. "Kalau itu maumu, di depan semua saksi ini, aku jatuhkan talak padamu, Lestari. Mulai detik ini, kamu bukan lagi tanggung jawabku, dan aku bukan lagi urusanmu." Keputusan itu terasa transaksional. Dingin. Lestari tersenyum sinis, merasa menang karena terbebas dari beban, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membuang tiket lotre yang sudah dimenangkan. Hasan menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang mengerikan di balik rambutnya yang kusam. Ia bukan lagi korban, ia adalah pemain catur yang baru saja mengorbankan pion untuk menyelamatkan raja. Masa iddah, masa tunggu setelah perceraian, biasanya diisi dengan kesedihan, namun bagi Hasan, itu adalah masa strategi. Ia mengubur bongkahan emas itu di bawah lantai tanah gubuknya pada malam pertama kepulangannya. Selama 1 minggu, ia berpura-pura sakit, membiarkan orang-orang desa mengasihaninya sebagai duda miskin yang dicampakkan. Ini adalah kedok yang sempurna. Pada minggu kedua, Hasan diam-diam pergi ke kota kabupaten, membawa pecahan kecil dari emas tersebut. Ia tidak menjualnya di toko emas biasa yang banyak tanya, melainkan di pasar gelap pelabuhan, tempat transaksi dilakukan tanpa nama. Uang tunai dalam jumlah besar kini ada di tangannya. Bau uang itu berbeda dengan bau amis laut, bau itu memabukkan. Hasan tidak langsung membangun istana. Ia cerdas. Ia mulai dengan memperbaiki jaring. Lalu, ia membeli mesin tempel bekas. Warga desa mulai bergunjing. Hasan bangkit cepat sekali, mungkin karena sudah tidak ada beban istri yang cerewet, celetuk Pak Slamet di warung kopi. Narasi ini menguntungkan Hasan. Ia membiarkan orang berpikir kesuksesannya adalah hasil kerja keras pasca trauma, bukan karena harta karun. Sementara itu, Lestari kembali ke rumah orang tuanya dengan kepala tegak, yakin bahwa kecantikannya akan segera menarik pelamar kaya. Namun, realitas desa itu kejam. Status janda cerai karena harta adalah label buruk. Lelaki hidung belang mendekat hanya untuk main-main, sementara lelaki baik-baik takut padanya. Wanita yang berani meludahi suami saat susah, akan membunuh suami saat sakit, begitu bisik ibu-ibu di pasar saat Lestari lewat. Titik balik terjadi ketika Hasan membeli kapal fiber berukuran besar, bukan dengan kredit, tapi tunai. Ia menamainya Cahaya Sabar. Kapal itu bukan hanya alat tangkap, itu adalah simbol kekuasaan baru. Hasan mulai merekrut pemuda-pemuda pengangguran desa, menggaji mereka lebih tinggi dari rata-rata. Ia tidak hanya menjadi nelayan, ia menjadi juragan. Lestari melihat kapal biru megah itu bersandar di dermaga. Hatinya mencelos. Logika materialistisnya bergejolak. Ia meninggalkan Hasan karena kemiskinan, dan kini, alasan itu hilang. Rasa penyesalannya bukan karena cinta yang hilang, melainkan karena kalkulasi bisnis yang salah. Ia mulai merasa ada yang ganjil.
Bagaimana mungkin nelayan miskin bisa kaya dalam 1 bulan? Namun, rasa penasaran itu kalah oleh rasa iri yang membakar. Hasan kini berjalan tegak, kulitnya bersih, tatapannya penuh wibawa, dan yang paling menyakitkan bagi Lestari, Hasan tidak pernah menoleh padanya, seolah Lestari adalah debu yang tak kasat mata. 3 bulan berlalu, dan desa Tegal Rejo telah berubah menjadi kerajaan kecil Hasan. Ia membangun gudang pendingin, memutus mata rantai tengkulak yang selama ini mencekik nelayan. Ia dielu-elukan sebagai pahlawan, dermawan yang menyantuni yatim piatu. Namun, di balik kedermawanan itu, Hasan menikmati kontrol. Ia tahu uang membeli loyalitas. Ia menyadari bahwa orang-orang yang dulu menertawakannya kini menunduk hormat bukan karena kepribadiannya, tapi karena isi dompetnya. Ini membuatnya semakin sinis terhadap hubungan manusia. Lestari semakin terisolasi. Orang tuanya mulai menyalahkannya. Kau buang berlian demi mencari kerikil, maki ibunya setiap hari. Tekanan sosial dan ekonomi membuat Lestari nekat. Ia berdandan secantik mungkin, menggunakan sisa tabungannya untuk membeli bedak dan kain baru, lalu memberanikan diri mendatangi rumah Hasan yang kini sedang direnovasi menjadi bangunan permanen bertingkat. Kedatangan Lestari menjadi tontonan. Ia masuk ke halaman rumah Hasan dengan air mata yang sudah disiapkan. Hasan sedang duduk di teras, menghitung buku kas. Ia tidak terkejut. Mas Hasan, Ishak Lestari, bersimpuh di dekat kaki meja. Aku hilaf. Setan merasukiku waktu itu. Aku masih istrimu, Mas. Kita bisa mulai lagi. Aku janji akan jadi istri yang penurut. Hasan menutup buku kasnya perlahan. Suaranya tenang, namun mengandung racun. Bangun, Lestari. Jangan kotori lantaiku dengan air mata palsumu. Aku serius, Mas. Aku cinta kamu, teriak Lestari histeris. Hasan tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa emosi. Cinta? Kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai apa yang ada di sekelilingku sekarang. Kamu mencintai kapal itu, gudang itu, dan uang di meja ini. Hasan mencondongkan tubuhnya, menatap mata Lestari dalam-dalam. Tahukah kamu rahasia terbesarku, Tari? Saat aku terapung di laut, aku menemukan sesuatu. Tapi rezeki itu tertahan. Allah baru mencairkannya saat beban di pundakku hilang. Beban itu adalah kamu. Kata-kata itu menghantam Lestari lebih keras daripada tamparan fisik. Hasan melanjutkan, aku tidak menikahimu lagi bukan karena aku sakit hati. Tapi karena aku tidak butuh parasit dalam bisnisku. Pulanglah. Nikmati kebebasan yang kamu minta. Penolakan itu bukan sekadar emosional, itu adalah penghancuran mental. Hasan tidak marah, ia acuh tak acuh. Dan ketidakpedulian itu membuktikan bahwa Lestari benar-benar tidak berharga lagi baginya. Lestari diseret keluar oleh rasa malunya sendiri, diiringi tatapan iba sekaligus jijik dari para tetangga yang menonton. Ia menyadari bahwa pintu surga duniawi yang ia idamkan telah dikunci rapat oleh tangannya sendiri. Lestari hancur. Bukan secara puitis, tapi secara brutal. Warasnya tergerus. Ia mulai sering terlihat duduk di tempat Hasan dulu biasa menambal jaring, berbicara sendiri pada ombak. Itu punyaku? Kapal itu punyaku? Gumamnya berulang-ulang. Warga desa yang dulu memuji kecantikannya kini menjauhinya seperti orang gila. Ia menjadi monumen hidup tentang keserakahan yang menjadi bumerang. Penyesalannya bukan karena kehilangan cinta, tapi karena gagal membaca nasib. Ia adalah korban dari ambisinya yang tidak sejalan dengan kesabarannya. Sementara itu, Hasan berdiri di balkon rumah barunya, memandang ke arah laut yang gelap. Ia sukses. Ia kaya. Ia dihormati. Tapi rumah besarnya terasa dingin. Tidak ada tawa, tidak ada kehangatan keluarga. Emas itu telah memberinya segalanya kecuali kedamaian sejati. Ia meraba dadanya, tempat dulu ia menyembunyikan emas itu. Ada kehampaan di sana. Hasan menyadari sebuah kebenaran kontroversial, uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa membeli harga diri, dan baginya, itu pertukaran yang adil. Ia melihat ke bawah, ke arah sosok wanita kurus yang berjalan terseok-seok di pantai, Lestari. Ada dorongan kecil di hatinya untuk turun, untuk memaafkan, untuk menarik wanita itu kembali dari kegilaan. Bagaimanapun,
mereka pernah saling mencintai. Namun, Hasan mematikan rasa itu. Ia memilih ego. Ia memilih kenyamanan dari dendam yang terbalaskan. Ia berbalik, masuk ke dalam kamarnya yang mewah, dan menutup tirai, membiarkan Lestari dan masa lalunya di luar, dimakan angin malam. Cerita berakhir bukan dengan pelukan, tapi dengan pemisahan abadi antara si kaya dan si miskin, antara yang sabar dan yang serakah. Karma telah bekerja dengan cara yang paling pragmatis. Hasan meneguk kopinya yang mahal, sendirian, sementara di luar, suara tangis Lestari hilang ditelan deburan ombak yang tak peduli pada nasib manusia. Pada akhirnya, Hasan berdiri tegak di puncak kesuksesan sebagai juragan kaya namun memilih kesendirian yang dingin di istananya, membiarkan Lestari hancur digerogoti kegilaan dan penyesalan abadi di tepi pantai yang sama tempat ia dulu meludah. Kisah ini mengajarkan kita hikmah yang tajam bahwa kesabaran yang dikhianati bisa berubah menjadi pembalasan yang paling sunyi namun mematikan, dan seringkali, manusia membuang berlian di genggaman hanya karena silau melihat kerikil fatamorgana. Perlu diingat bahwa cerita ini adalah fiksi yang disusun serialistis mungkin agar kita dapat mengambil pelajaran tentang loyalitas dan konsekuensi dari sebuah keserakahan. Terima kasih banyak kepada Anda yang telah setia menonton hingga akhir.